Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bahasa Arab bersama saya, Cak Roshid. Kali ini kita akan belajar tentang kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan kalimah. Diingat-ingat ya, kalimah artinya kata. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan harf atau huruf. Kita mulai dengan yang pertama. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu benda dan tidak memiliki dimensi waktu. Kita lihat apa saja yang termasuk dalam pengertian ini. Isim bisa berupa insan atau manusia, misalnya rajul, seorang laki-laki, atau imro'ah, seorang perempuan, atau nama seseorang, misalnya Muhammad, Ahmad, Ali, Fatimah, Aisyah, Zainab, dan seterusnya. Isim bisa jadi juga hayawan atau hewan, misalnya fil, gajah, atau asad, singa, dan sebagainya. Isim bisa jadi juga nabat atau tumbuhan, misalnya syajaroh, pohon, atau burtukol, jeruk, dan sebagainya. Isim bisa jadi juga berupa benda mati atau jamad, misalnya sama, langit, atau hajar, batu, dan sebagainya. Namun isim tidak hanya terbatas pada keempat hal ini. Masih ada beberapa hal lain yang masuk dalam kategori isim. Apa saja itu? Nah, ini dia. Isim bisa jadi juga berupa makan atau tempat, misalnya masjid atau madrasah, atau nama suatu kota, misalnya Surabaya, Jakarta, atau nama suatu negara, misalnya Indonesia, Yaban, Almania, dan sebagainya. Isim bisa jadi juga berupa zaman atau waktu, misalnya sobah, waktu pagi, atau masa, waktu sore, zuhur, waktu zuhur, atau lail, waktu malam, atau nahar, waktu siang, dan sebagainya. Isim bisa jadi juga berupa sifat atau sifat, misalnya kabir. Nah, di sini kita lebih enak menerjemahkannya sebagai yang besar. Kabir artinya yang besar. Jadi ini adalah isim. Berbeda dengan misalnya kaburo atau yakburu, artinya juga besar tetapi itu fi'il. Nah, kalau kabir bisa kita terjemahkan menjadi yang besar, jadi merupakan isim. Demikian juga dengan sifat-sifat serupa, misalnya soghir, yang kecil, atau kathir, yang banyak, atau qalil, yang sedikit, dan sebagainya. Isim bisa jadi juga berupa masdar. Gampangannya di sini mungkin bisa kita terjemahkan sebagai kata benda abstrak. Misalnya ukhuwah, persaudaraan, atau akidah, keyakinan. Contoh lainnya hub, rasa cinta, atau syauq, rasa rindu, atau ghadab, kemarahan, dan sebagainya. Jadi ini semua adalah isim. Kita ulang lagi ya. Isim bisa berupa insan atau manusia, bisa berupa hayawan atau hewan, bisa berupa nabat atau tumbuhan, bisa berupa jamad atau benda mati, bisa juga berupa makan atau tempat, zaman, waktu, sifat atau sifat, dan masdar atau kata benda abstrak. Kemudian, jenis kata yang kedua adalah fi'il, yaitu kata yang menunjukkan suatu perbuatan dan memiliki dimensi waktu. Jadi di sini ada 2 hal. Pertama, maknanya adalah suatu perbuatan. Kemudian
dia memiliki dimensi waktu. Apakah itu masa lampau atau masa sekarang atau yang akan datang. Kita lihat beberapa contohnya. Ini dia sedikit contoh. Qara'a dan yaqra'u. Dua-duanya mengandung makna membaca. Bedanya, qara'a maknanya telah membaca, sedangkan yaqra'u artinya sedang atau akan membaca. Demikian juga contoh yang lainnya, misalnya syariba yashrobu. Syariba artinya telah minum, yashrobu artinya sedang atau akan minum. Kemudian juga contoh yang lainnya lagi, baka dan yabki. Baka artinya menangis, sedangkan yabki artinya sedang atau akan menangis. Jadi fi'il memiliki dua hal. Pertama, makna perbuatan, kemudian yang kedua, waktunya kapan, apakah masa lampau atau sekarang dan yang akan datang. Kemudian jenis kata yang ketiga adalah harf atau huruf. Kalau harf satu, jamaknya huruf, yaitu kata yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali setelah dilekatkan dengan jenis kata yang lainnya, baik itu isim ataupun fi'il. Mari kita lihat beberapa contohnya. Ini dia contoh pertama. Fi adalah sebuah huruf, artinya di dalam. Tetapi jika kita hanya bilang kepada orang lain, fi, di dalam, maka orang akan bingung. Di dalam apa? Maksudnya tidak jelas. Ini maksudnya tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi jika kita lekatkan setelah fi sebuah isim, misalnya al-masjid, sehingga menjadi fil masjid, maka maknanya menjadi jelas, yaitu di dalam masjid. Mari kita lihat contoh yang lainnya lagi. Ala adalah sebuah huruf, artinya di atas. Kalau kita ngomong kepada orang lain ala, maka tidak jelas. Maksudnya apa? Di atas apa? Nggak jelas. Tetapi jika kita lekatkan sesudahnya sebuah isim, misalnya al-maktab, sebuah meja, maka alal maktab maknanya menjadi jelas, di atas meja. Kemudian mari kita lihat contoh yang lainnya lagi. Lan adalah juga sebuah huruf, artinya tidak akan pernah. Tetapi kalau kita ngomong ke orang lan, maka orang juga nggak ngerti maksudnya apa. Tak akan pernah. Tak akan pernah apa? Tetapi jika kita ikuti lan ini dengan sebuah fi'il, misalnya yakdzib, sehingga keseluruhannya menjadi lan yakdziba, maka ini menjadi jelas maknanya, yaitu tidak akan pernah berbohong. Lan yakdziba artinya tidak akan pernah berbohong. Jadi ini maksudnya bahwa sebuah huruf tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau berdiri sendiri maka maknanya tidak jelas. Baru setelah diikuti dengan sebuah isim atau sebuah fi'il, maka maknanya akan menjadi jelas. Sekarang mari kita lihat beberapa huruf yang ada dalam bahasa Arab. Ini dia tabel yang menunjukkan beberapa huruf yang ada dalam bahasa Arab. Mari kita mulai satu persatu. Di sini kita bisa melihat fi, artinya di atau di dalam. Misalnya fil masjid, di dalam masjid. Kemudian selanjutnya kita lihat di bawahnya ala, artinya di atas. Misalnya alal maktab, di atas meja. Kemudian di bawahnya lagi ada min, dari. Misalnya minal madrasah, dari sekolah. Kemudian di bawahnya lagi ila, maknanya ke. Misalnya ilal madrasah, ke sekolah. Kemudian di bawahnya lagi ada hatta, yang artinya sampai.
Misalnya hattal fajr, sampai waktu fajar. Atau misalnya hatta zuhr, sampai waktu zuhur. Kemudian di bawahnya kita lihat ada bi, misalnya bidarrojah, dengan sepeda, dengan menaiki sepeda, dengan menggunakan sepeda. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada huruf lam atau li yang maknanya agar atau untuk. Misalnya li ta'allum, untuk belajar. Contoh yang lainnya lagi li Muhammad, milik Muhammad. Kemudian di bawahnya ada huruf la'alla, artinya semoga. Misalnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian di bawahnya ada huruf au atau am yang maknanya sama, atau. Misalnya kitabun au qalamun, buku atau pena. Kemudian contoh yang lainnya hada amzak, ini atau itu. Kemudian di bawahnya kita melihat ada huruf fa, artinya maka. Misalnya fasolli, maka salatlah. Kemudian di bawahnya kita lihat ada huruf thumma, artinya kemudian. Misalnya dalam sebuah hadis, thumma man, kemudian siapa? Maka Rasulullah menjawab abuk, thumma abuk, kemudian bapakmu. Kemudian kita lihat pada sebelah kiri ada huruf-huruf yang lainnya. Dimulai dari atas ada huruf inna, artinya sesungguhnya. Misalnya inna salata tanha anil faksha'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian di bawahnya lagi ada huruf anna, artinya bahwa atau bahwasanya. Misalnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku menyaksikan atau aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian di bawahnya ada huruf sa, artinya nanti. Misalnya sa'usalli, aku akan salat, atau sa'adhab, aku akan pergi. Kemudian di bawahnya lagi ada huruf saufa, artinya kelak. Misalkan saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Di bawahnya lagi ada huruf ka, artinya seperti. Misalnya ka'asad, artinya seperti singa. Di bawahnya lagi ada huruf ka'anna, artinya seolah-olah. Misalkan dalam kalimat ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati besok. Kemudian setelah itu ada huruf lan, tidak akan pernah. Misalkan dalam kalimat lan ughadira, aku tidak akan pernah pergi. Lan atakallama, aku tidak akan pernah ngomong, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada huruf lam, artinya belum atau tidak. Misalkan lam astaiqidh, aku belum bangun tidur. Atau lam yalid, tidak beranak, dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian di bawahnya ada huruf lamma, artinya belum. Misalnya lamma aqra, aku belum membaca. Di bawahnya lagi ada huruf lakin, tetapi. Misalkan pada kalimat lakinidz zalimuna fi dhalalim ba'id, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang jauh. Kemudian paling bawah sendiri kita lihat ada huruf laita, artinya andai saja, seandainya saja. Misalkan dalam kalimat ya laita qaumi ya'lamun, wahai seandainya saja kaumku mengetahui. Nah, itu adalah beberapa huruf yang ada dalam bahasa Arab yang tidak bisa berdiri sendiri, baru mengandung makna yang jelas setelah diikuti dengan isim atau fi'il. Nah, itu adalah 3 jenis
kata yang ada dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan harf atau huruf. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membicarakan lebih detail lagi